Selamat siang, kali ini kita akan masuk pada pendahuluan yaitu keramik. Keramik dapat didefinisikan sebagai bahan anorganik non logam yang dibuat dan atau digunakan pada suhu tinggi. Dalam konstitusi kimia, keramik pada dasarnya didefinisikan sebagai kombinasi dari satu lebih logam. Next ada struktur silikat. Silikat sejauh ini merupakan senyawa silikon yang paling penting di atasnya seluruh kaca. Kaca, keramik dan semen industri berikut disajikan dalam survei singkat mineral silikat, melebihi silikat struktur yang lebih penting, dan dipertimbangkan kapan saja pada komposisi kimia saja. Silikat alami muncul pada kompleks yang luar biasa pada serangkaian bahan, sehingga sistematisa dari silikat berbasis pada komposisi analitis, dan secara logisnya mengklasifikasi mereka adalah dasarnya pada struktur. Ada tiga tipe utama, yaitu anion diskrit, anion yang diperluas, dan jaringan 3 dimensi. Next ada gambar 5.1 yaitu representasi alternatif SiO4 tetrahedron dan Si2O2 2O yaitu Si ion, SiAO-28 yaitu ion, dan representasi pertama dalam setiap kasus menunjukkan komposisi yang kedua dan menunjukkan susunan yang tetrahedra dan bisa kita lihat di atas. Next ada rantai ganda yaitu dipegang bersama-sama melalui gaya elektrostatik yang relatif tinggi oleh ion logam. Pembelahan terjadi dengan mudah antara ion-ion tersebut dan zat tersebut menunjukkan sifat berserat. Next ada juga sebenarnya gambar 5.7 yang merupakan lembaran gabungan dari 3 lapisan, satu oksigen plus hidroksil, dan ketiga ion hidroksil dengan atom silikon yang terletak di situs tetrahedral antara 2 lapisan pertama dan aluminium. Next ada refraktori. Refraktori adalah bahan konstruksi bukan logam, mampu menahan suhu tinggi tanpa deformasi yang berarti dalam kondisi layanan. Next merupakan diagram fase Al5SO5 SiO5. Next, beberapa kerucut pretil dapat diambil dari silea aluminia. Diagram fase itu komposisi antara 3-8% aluminia dan kemampuan refraktori menahan beban mekanikal yang tinggi tergantung suhu pada jumlah cairan yang berbentuk, pada temperatur kerja dan visibilitasnya. Next ada kermet. Kermet adalah campuran komposit keramik dan logam yang sifat menggabungkan yang terbaik dari kedua bahan. Next, aplikasi refraktori. Dalam diskusi sebelumnya kami telah menekankan bahwa milik refraktori, namun dalam memilih refraktori untuk aplikasi tertentu beberapa properti lainnya seperti dimensi, stabilitas, ketahanan terhadap spaling, dan ketahanan terhadap berbagai jenis terak. Yang perlu diperhatikan, stabilitas dimensi mendefinisikan ketahanan material terhadap setiap perubahan volume yang mungkin terjadi pada kontak yang terlalu lama pada suhu tinggi, sementara spaling merujuk untuk retak, membelah, dan mengelupas. Next ada stabilitas dimensi, yaitu perubahan dimensi tahan api yang dapat bersifat reversibel atau permanen. Ada spaling. Spaling juga didefinisikan sebagai fraktur refraktori blik dan atau blok yang dihasilkan dari perubahan suhu yang cepat atau thermal spot. Ada juga refraktori fire clay, yaitu refraktori tanah liat adalah yang paling banyak digunakan, mencapai 3/4 atau dari semua refraktori. Beberapa kegunaan diantara blast fresh sebagai puncak atau zinning, tungku baja perapian terbuka, clean waktu, clean semen, tungku blebron aluminium, tungku tempa, dan tungku tembikar. Next ada refraktor silika. Keunggulan batu silika adalah dapat digunakan di bawah beban pada suhu hingga 160 derajat Celcius, tidak menyusut pada suhu tinggi, dan tahan kejutan thermal dari 600 derajat Celcius sampai titik leleh, dan sangat tahan terhadap serangan besi, oksida, dan terak asam. Next ada refraktori krom dan krom magnesit. Dalam asap di mana lebih dari satu jenis refraktor yang digunakan, batu bata netral memainkan peran penting menjaga refraktor asam dan basa dari kontak langsung dengan masing-masing lainnya. Next ada refraktori karbon dan grafit. Karena sifatnya yang bersifat variasi seperti yang disebutkan sebelumnya, karbon dan grafit menemukan aplikasi yang banyak dan beragam.
termasuk pada penggunaannya sebagai bahan rekonstruksi dan refraktori. Next ada refraktori karbida dan nitrida. Karena silikon karbida memiliki refraktori tinggi, thermal rendah, ekspansi, ketahanan yang tinggi terhadap kejutan termal, dan kemampuan untuk melakukan listrik sampai batas tertentu. Sangat berguna untuk membuat listrik elemen panas untuk beroperasi pada suhu jauh di atas suhu resistor garam logam yang akan gagal. Next ada juga refraktori isolasi panas. Refraktori yang digunakan terutama para insulator panas produksi sebagai HDS sangat berpori ringan, memiliki jumlah pori-pori besar dan pori-pori sangat kecil yang beragam dan tertutup rapat. Next ada kacamata struktur kaca. Kaca telah definisikan dalam beberapa cara, yaitu fitur yang disebutkan pada satu gelas berbentuk dari ketinggian cairan super dingin kental dan dua cairan untuk gelas kaca memiliki jaringan struktural pesanan panas yang pendek. Ada ciri-cirinya, yang satu orde jarak dekat atau flat neckboard, yang kedua kerangka kontinu dari ikatan primer yang kuat. Next ada gambar 512, itu yang pertama kristal turut bentuk silika, yang kedua atau yang B yaitu bentuk silika kaca, dan kedua kaca natrium silikat. Next yaitu metode fisik ini terdiri dari prategang objek kaca yang tempering sehingga kulit dalam keadaan kompresi, atau gambar 53. Dalam proses tempering atau ketangguhan termal, objek kaca dipanaskan di atas suhu transisi kaca, di mana atom-atom mendukung kebebasan bergerak lokal, yaitu antara dengan cepat dihembuskan oleh tiupan udara dan pendinginan oli. Next ada keramik kaca. Keramik kaca adalah padatan polikristalin yang dihasilkan dari kristalin gelas yang terkontrol. Next ada juga pressing kaca, yaitu kaca yang diproduksi dengan menilaikan bahan-bahan yang cocok sesuai kebutuhan proporsi dalam tungku tangki kaca atau dalam panci tahan api, dan fabrikasi GL cair menjadi produk yang diinginkan. Ada juga gambar 5.14, yaitu viscosity temperature forecast survey for commercial glass. Ada juga pelapis seperti kaca gelas, yaitu pelapis seperti kaca atau kaca banyak digunakan untuk melindungi keramik, tubuh, dan permukaan logam. Komposisi pelapis bervariasi tergantung pada jenis aplikasi dan sifat yang dibutuhkan dari pelapis. Next ada glasir keramik, yaitu biasanya glasir keramik adalah campuran bahan oksida SR yang bila dipanaskan membentuk lapisan kaca yang keras secara permanen atau ortikal keramik. Glazing dilakukan untuk membuat keropos badan keramik kedap air, atau untuk menambah kecemerlangan, kehalusan, dan perlindungan ke tubuh yang sudah hampir kedap air. Next ada juga lapisan keramik. Pelapis keramik memiliki sifat yang mirip dengan pelapis enamel dijelaskan di atas, tetapi mereka dicirikan lebih jauh tinggi dari factory dan digunakan dalam aplikasi di mana suhu ditemui. Dalam metode konvensional, secara khusus mengembangkan frit dengan penambahan oksida refraktori seperti aluminium oksida, krominium oksida, kobalt oksida, dan berilium oksida diterapkan dalam bentuk slip dan permukaan logam dengan menceplukan atau menyemprotkan. Semen dan beton. Berbagai macam bahan semen keramik digunakan untuk tujuan yang berbeda. Mereka memiliki sifat karakteristik dan pengaturan yang bardening bila dicampur dengan pasta dan air, dan begitu juga bisa digunakan untuk mengikat agregat seperti pasir dan ceset batu menjadi massa dan padat koberen. Contohnya dari semen hidrolik. Sebuah pasta yang terbuat dari semen hidrolik dan air akan mengeras, dan mengeras tidak hanya di udara tetapi juga direndam pada air. Di sisi lain, semen non hidrolik seperti kapur barden di udara tapi tidak bisa digunakan dalam air. Efek Forlan adalah yang paling umum dari semen hidrolik dan paling banyak digunakan. Kepala mereka komposisinya adalah kalsium silikat dan aluminat. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan bidang semen Portland dan semen aluminia. Yang B kekuatan THC yang dikembangkan oleh semen senyawa. Yang C adalah struktur partai semen. Yang D adalah perubahan dimensi beton dan siklus kelembapan.
Pengaturan dan pengerasan semen hidrolit merupakan hasil reaksi hidrasi dari hidrasi dari senyawa semen. Setting diartikan sebagai pengerasan dari aslinya massa plastis semen dan air. Tes sederhana atau VCAT yang melibatkan penetrasi jarum mengalami standar tertentu dalam tekanan yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir pengaturan. Yang terakhir sesuai dengan tahap ketika tidak ada kelumpuhan yang signifikan. Gambar 5.16 adalah representasi yang disederhanakan dari kemungkinan urutan perubahan dalam pengaturan pengerasan semen Portland yang adalah dispersi butir dalam air, dan MB merupakan setelah beberapa menit pembubaran dan pengendapan produksi terhidrasi. Yang C adalah beberapa jam gel mulai menyatu, dan yang D adalah setelah pembaruan hari pengembangan lebih lanjut dari gel yang terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.